Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya setelah semester 1. Kemudian sekarang udah masuk ke awal semester 2. Masih dalam rangka pembelajaran jarak jauh ya. Sekarang Bapak berusaha untuk menyediakan bahan ajar yang sederhana untuk kalian gunakan ya. Nah, baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi pertama di semester 2 tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Kandinya adalah mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian serta menyajikan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian di Indonesia. Ya, tujuannya adalah setelah kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan memahami materi tentang lembaga keuangan secara lengkap dan memiliki rasa ingin tahu tentang lembaga keuangan. Mudah-mudahan bisa membantu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Pasti di antara kita pernah ada yang ke keuangan ya, minimal pernah ke bank. Ya, masa seumur hidup belum pernah ke bank sekalipun ya, pasti adalah. Nah, peta konsepnya adalah pertama kita akan membahas mengenai lembaga keuangan terutama perbankan. Kemudian ada lembaga keuangan non-bank dan otoritas jasa keuangan. Pertama, kita akan bahas tentang lembaga keuangan perbankan. Apa itu bank? Bank adalah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, bank adalah lembaga keuangan atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Ya, nah, tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsinya sesuai dengan pengertian sebenarnya ada dua, menghimpun dana ya, jadi bank narik dana, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat. Tapi fungsinya sebenarnya ada tiga, selain dua fungsi utama, fungsi tambahannya adalah untuk melayani masyarakat. Biasanya dalam bentuk, misalnya contohnya adalah pembayaran atau pembelian. Jadi kalau kalian bisa beli barang atau bayar uang sekolah melalui bank, itu termasuk fungsi bank ya. Jadi fungsi bank ada tiga, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan melayani masyarakat. Lalu jenisnya, sebenarnya secara umum ya, bank itu ada banyak sekali jenisnya. Tinggal kita mau mengelompokkannya berdasarkan apa. Kelembagaan, ada bank umum, ada bank BPR ya. Sebenarnya ada bank sentral juga ya menurut lembaganya. Kemudian berdasarkan kepemilikan, ada bank Persero dalam bentuk PT, ada bank swasta nasional, bank pembangunan daerah ya, milik daerah berarti ya, bank campuran, sebagian milik swasta, sebagian milik pemerintah, dan bank asing. Nah, bank umum sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua, ada bank umum konvensional dan bank umum syariah. Ya, begitupun dengan BPR, bank perkreditan rakyat, ada yang konvensional, ada yang syariah. Bedanya apa nanti kita akan bahas. Nah, secara rinci bisa kita uraikan. Yang pertama, bank itu bisa berdasarkan fungsinya. Jadi ada bank sentral atau di Indonesia itu kita kenal dengan Bank Sentral Indonesia ya, Bank Indonesia BI. Kemudian ada bank umum, kalau bank umumnya ada banyak nih. Ada bank BTN, misalnya BRI, Bank Mandiri ya, dan sebagainya. Kemudian ada bank BPR, dia hanya khusus untuk melayani kredit ya, BPR. Kemudian ada juga bank, nah ini pengelompokan lainnya, bank berdasarkan pemiliknya tadi udah kita bahas. Ada bank pemerintah, ada bank swasta, ada bank campuran, ada bank pemerintah daerah, dan ada bank asing. Tapi berdasarkan badan hukum, ada yang terbentuk PT, ada juga yang berbentuk perusahaan daerah PD ya. Nah, kemudian berdasarkan operasionalnya, nah tadi juga kita bahas. Bank konvensional berbeda dengan bank syariah. Kalau konvensional menggunakan bunga, kalau syariah tidak menggunakan bunga, karena kita menggunakan syariat Islam ya. Dalam Islam bunga itu adalah riba, dan riba itu adalah haram ya. Kemudian prinsip usahanya ada 4. Pertama, dalam melakukan kegiatan usahanya, bank menerapkan prinsip kehati-hatian, prudential principle. Itulah kenapa kalau orang pinjam uang ke bank itu belum tentu
berikan pinjamannya, belum tentu di ACC, karena bank sangat berhati-hati dalam menyerahkan dana kepada nasabah. Kemudian ada prinsip kepercayaan. Bank akan selalu memegang kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya di bank, ya. Kemudian kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini penting untuk nasabah. Kenapa? Karena kalau misalnya rahasia nasabah bocor, nanti nasabah tidak akan mau lagi menabung di bank tersebut. Dan yang terakhir adalah prinsip mengenal nasabah. Know your customer principle. Bank mengenal dan mengetahui identitas nasabah. Nah, kalau kita datang ke bank itu kan biasanya kan ditanya nama dulu ya. Nah, berikutnya syarat pemberian kredit tadi ya, sesuai dengan prinsip kehati-hatian, maka ketika memberikan kredit, bank menerapkan prinsip 5C. Karakter, capacity, capital, collateral, condition of economy, sehingga diputuskan layak atau tidak seorang nasabah untuk diberikan pinjaman. Nah, selain tadi kredit aktif dan kredit pasif, ada juga jasa-jasa perbankan yang biasa kita gunakan ya. Misalnya jasa pengiriman uang, jasa transaksi pembayaran, ya, jasa transaksi pembelian, kemudian jasa penagihan inkaso, dan jasa-jasa lainnya. Nah, sebenarnya konsepnya sama antara perbankan konvensional atau perbankan syariah. Cuman di syariah itu harus sesuai dengan syariat. Sebenarnya bisa kita bagi juga menjadi 3 nih. Berdasarkan fungsi menghimpun, ada mudharabah, wadiah, iyad amanah, wadiah iyad amanah gitu ya. Itu sebenarnya konsepnya sama-sama tabungan. Cuman dia menghindari bunga gitu ya, riba. Kalau dari segi penyaluran dana ya, maka kita kenal produknya seperti murabahah, mudharabah, ijarah, kemudian ya, ada juga qardul hasan, pinjaman tanpa harus mengembalikan. Nah, itu semuanya sesuai dengan konsep syariat Islam ya. Jasa-jasanya mah ada, sebenarnya sama-sama aja, pada dasarnya perbedaannya ada pada prinsipnya ya, menghindari riba. Ada produk wakalah, kafalah, hiwalah, ransah, ujrah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah produk-produk perbankan syariah berupa jasa-jasa perbankan syariah ya. Nah, untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi tentang lembaga keuangan bukan bank ya. Demikian, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.